Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan, nama aku Aliswa dari kelas 11 IPS. Di sini aku bakal mewawancarai narasumber yang bernamakan Bapak Teguh. Di sini beliau sebagai Pak RT ya. Baik ya, Bapak. Sekarang saya mau bertanya ke Bapak. Menurut Bapak, di sini kegiatan gotong royong masih kurang. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih caranya supaya warga bisa kerja bakti bareng lagi? Yang pertama ya membewarakan suatu kegiatan yang mau digotong royongkan, dan yang kedua mengajak ke tiap rumah, dan yang ketiga meminta iuran buat konsumsi barang-barang, jadi dengan cara ngeliwat bersama gitu apa aja, jadi bisa ada kegiatan dan bersama-sama kegiatannya gitu. Yang kedua, sekarang kan harga kebutuhan pokok itu sering naik ya Bapak. Nah, biasanya Bapak itu mengatasi hal ini tuh, kebutuhan pokok itu keluarga itu bagaimana? Ya, mungkin dengan cara menghemat dan jangan terlalu banyak berbelanja gitu. Jadi yang ada aja di rumah, misalkan, jadi dengan cara menghemat aja. Yang terakhir pertanyaannya, di lingkungan di sini kan masih ada tuh sampah yang berserakan ya Bapak. Menurut Bapak, apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk menyadarkan masyarakat di sini biar lebih peduli pada lingkungan? Ya, yang pertama untuk ngasih bewarannya, jadi tiap rumah itu biar membuang sampah kepada kantong plastik per rumah, nanti ada anggota yang mengambil ke tiap rumah gitu. Jadi biar nggak terlalu berserakan dan sedikit meminimalis untuk kerja sampah di sini. Kan kalau di sini ada sampah yang mau mengambil, jadi per rumah itu diwajibkan untuk mengumpulkan sampah di lingkungannya sendiri, nanti di petugas sampah yang akan mengambilnya. Begitu. Terima kasih Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenalinnya aku Alicia dari kelas 11 IPS. Minta waktunya sebentar boleh? Boleh. Jadi kita dapat tugas tentang masalah sosial. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa anak muda sekarang lebih banyak penganggurannya? Izin jawab ya Teh. Jujur pendapat Mela sendiri terkait pertanyaan tadi, kenapa anak muda sekarang tuh lebih banyak penganggurannya, mungkin karena disebabkan dari sifat-sifat anak muda sekarang tuh yang apa-apa teh pengen yang instan, pengen yang mudah, jadi menyebabkan mereka teh pemalas gitu, jadi banyak teh pengangguran yang di rumah gitu. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa pengaruh negatif bagi remaja yang malas belajar? Pengaruh negatifnya bagi menurut aku ya Teh, menurut Maila, pengaruh dari remaja yang malas belajar adalah mungkin terkait masa depannya gitu. Karena kalau misalkan dari mudanya aja kita tuh udah malas-malasan gitu ya mau belajar, gimana ntar pas tuanya gitu, jadi malas gerak, malas beraktivitas, mungkin jadi masa depannya juga terganggu. Yang ketiga, menurut Maila nih, kan krisis air bersih punya pengaruh ya buat banyaknya masyarakat. Nah, itu tuh krisisnya tuh apa aja gitu? Langsung dulu aja. Menurut Maila, dampak negatif dari krisis air bersih itu apa sih? Jadi kalau pendapat aku sendiri mengenai krisis air bersih adalah mungkin jadi penghambatan tumbuh kembang seorang anak gitu, seperti yang bisa kita lihat ya kalau di Papua kan itu tuh krisis akan air bersih gitu. Jadi anak-anak di Papua juga tumbuh kembangnya tuh rada terhambat gitu karena krisis air bersih ini, seperti itu. Makasih ya, Maila. Sama-sama Teh. Di sini saya dengan Nadia Sasabila, saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah benar dengan Ibu Reni? Di sini saya memiliki 4 pertanyaan. Menurut Ibu, bagaimana cara menghadapi meningkatnya angka pengangguran di negara-negara berkembang? Mungkin dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti contohnya misalnya pendaur ulang sampah. Dari sampah-sampah plastik kita bisa bikin keranjang, buat dari sampah plastik itu kita bisa bikin keranjang, karpet dan lain-lainnya. Di sini pertanyaan kedua, perubahan iklim itu kan menyebabkan cuaca ekstrim, bahkan kekeringan sampai banjir. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Dari hal yang kecil dulu Neng, jangan buang sampah sembarangan, misalnya kesolokan ke
kecil dulu, dari itu dulu. Pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu, bagaimana cara supaya anak-anak sekarang tidak terlalu sibuk dengan gadgetnya dan tetap bisa bergaul dengan baik di lingkungannya? Mungkin dengan mengalihkan anak untuk sibuk ya, seperti misalnya ikut voli, kalau ada kita ini voli misalnya, main bola atau apa aja, bisa aja kasih mainan yang misalnya kayak seperti merakit-rakit Lego itu kan ya, itu lumayan juga untuk mengasah otaknya gitu kan. Dan pertanyaan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, bagaimana cara Ibu supaya anak Ibu tidak terlalu tergantung kepada kecerdasan buatan tersebut? Ya. Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, bagaimana cara Ibu supaya anak Ibu tidak terlalu tergantung kepada kecerdasan buatan tersebut? Mungkin dengan memberitahunya kalau itu bohong gitu ya, dengan cara itu aja, jangan mudah percaya aja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ibu waktunya.